Halo, perkenalkan nama saya Kupertino Pegu Puladoja. Saya mahasiswa program studi D3 Keperawatan IND tingkat 3A. Jadi di video kali ini saya akan menampilkan tugas mata kuliah KKIT terkait video penyuluhan TB paru. Selamat menyaksikan. Selamat pagi untuk kita semua. Pagi, Bapak. Perkenalkan, saya Kupertino. Ini teman-teman bisa panggil saya Eno. Jadi kedatangan saya di sini akan melakukan penyuluhan mengenai TB paru atau yang biasa dikenal di kalangan masyarakat itu TBC. Jadi saya mau tanya ke teman-teman, apakah sudah mengetahui atau sudah pernah dengar tentang TBC? Sudah pernah dengar, tapi kami belum mengetahui lebih dalam soal itu. Soal apa yang teman-teman ketahui tentang TBC itu? TBC itu biasanya yang saya ketahui itu tentang orang batuk keluarga. TBC itu yang saya pernah lihat memberikan makan. Oke, dijauhkan dari orang lain. Teman saya itu juga ada tuh dia tetangga saya, teman saya kecil. Terus mama saya bilang dia itu TBC jangan terlalu dekat sama dia. Tapi kan saya kan sebagai temannya tuh saya tidak enak kan saya tidak boleh dekat sama dia. Dan itu makanya saya harus mengerti kenapa sih dia itu tidak harus dijauhkan. Jadi apa yang teman-teman ketahui itu memang benar sekali, dan saya akan melengkapi apa yang sudah teman-teman sampaikan itu, mulai dari pengertian TBC, ini penyebabnya, tanda gejala, terus cara penularannya dan cara pencegahan. Sebelum kita mulai rangkaian kegiatan kita mengenai penyuluhan, sebelumnya kita berdoa dulu. Kita berdoa menurut agama dan keyakinan kita masing-masing. Dan izinkanlah saya membaca secara katolik. Doa mulai. Nama Bapa, Putra dan Roh Kudus. Amin. Dalam surga, puji syukur kami aturkan kepada Engkau atas segala penyertaan-Mu. Sekarang kami akan melakukan kegiatan penyuluhan, kiranya Engkau memberkati rangkaian acara kegiatan kami pada hari ini, kiranya berjalan dan lancar. Atas Tuhan, nama-Mu kami puji kini dan sepanjang masa. Amin. Dalam Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Jadi sebelum memulai kegiatan penyuluhan ini, saya minta waktunya kepada teman-teman kurang lebih 30 menit. Apakah teman-teman bersedia? Bersedia. Terima kasih kepada teman-teman yang sudah bersedia mendengarkan materi yang akan saya sampaikan. Langsung saja saya masuk dalam materinya. Apa itu TBC? TBC itu adalah penyakit yang menyerang paru-paru. Itu disebabkan oleh bakteri Mycobacterium tuberculosis. Itu menyerang saluran pernapasan, tepatnya pada paru-paru. Ini bisa menyerang ke bagian tubuh lainnya seperti ginjal dan tulang. Jadi penyebab utama ini disebabkan oleh bakteri Mycobacterium tuberculosis. Juga ada faktor yang mempengaruhi juga dari TBC ini seperti penularan melalui udara, bicara, batuk. Terus yang tanda gejala yang muncul pada seorang penderita TBC yaitu batuk dari 2 minggu, nafsu makan menurun, terus seorang itu dia nafsu
itu seseorang yang sudah terinfeksi TBC itu akan menularkan ke kita jika seseorang itu yang sudah terinfeksi itu batuk. Jadi kita juga bisa terkena TBC itu. Jadi yang kedua itu berbicara, kita kontak langsung saling berbicara dengan orangnya, itu juga bisa menyebabkan kita terkena TBC. Terus yang berikut itu berbicara, tertawa, dan bernyanyi. Ketika kita berkontak langsung, berkomunikasi, bernyanyi, berbicara, tertawa bersama orang-orang yang sudah terinfeksi TB paru ini, kita juga kemungkinan akan terkena juga ini penyakit TB paru ini. Terus cara pencegahan, yang pertama itu vaksin BCG usia 0 sampai 1 tahun. Lalu saya mau tanya kepada teman-teman, apakah waktu dulu pas lahir itu usianya sudah pernah divaksin BCG? Pernah. Dari teman-teman sini pasti sudah semua Iya. mendapatkan vaksin BCG itu. Jadi Jadi itu untuk ini. Jadi untuk itu mengurangi teman-teman agar tidak terpapar di penyakit TBC. Terus yang kedua itu menjaga kebersihan lingkungan sekitar. Jadi di sekitar rumah itu harus bersih, tidak banyak sampah. Terus yang berikut menghindari kontak dengan orang yang terinfeksi. Jadi kalau ada seseorang yang terinfeksi itu kita tidak boleh dekat sama dia. Kalaupun kita dekat, kita harus menggunakan masker agar tidak terinfeksi dari orang yang sudah terkena penyakit TBC itu. Terus yang kedua, pergi ke fasilitas kesehatan jika sudah terinfeksi. Jika teman-teman merasakan ada batuk sudah lebih dari 2 minggu, terus demam lebih dari 2 minggu, itu teman-teman bisa cek ke ini fasilitas kesehatan terdekat untuk memeriksa apakah teman-teman itu terkena penyakit TBC atau tidak. Terus yang berikut menjaga kebersihan tangan. Terus teman setelah aktivitas itu kalau mau makan itu harus mencuci tangan di air mengalir dan menggunakan sabun. Yang berikut makan makanan yang bergizi. Makanan yang bergizi itu seperti telur, sayur-sayuran seperti sayur sawi, kangkung, terus ini ada ikan, ada tempe tahu. Itu sangat berguna bagi tubuh kita, itu menambah kekebalan tubuh agar kita tidak terinfeksi dari penyakit TBC tersebut. Jadi untuk penyuluhannya sudah saya sampaikan kepada teman-teman. Jika teman-teman ada yang belum memahami terkait materi TBC ini, saya memberi waktu kepada teman-teman untuk bertanya. Ya, saya silakan. Sebelumnya ini teman saudari bisa memperkenalkan diri terlebih dahulu. Baik, perkenalkan nama saya Abdul Sarafin. Saya mahasiswa dari Universitas Keperawatan. Nama panjang, nama panggilannya, nama panggilan. Baik, perkenalkan nama saya bisa dipanggil Kevin. Yang saya tanyakan di sini, bagaimana cara kita membedakan orang yang sudah terkena TB paru dan belum terkena. Terima kasih. Terima kasih kepada saudara Evin yang telah memberikan pertanyaan. Jadi pertanyaannya bagaimana kita bisa membedakan seorang itu ini terkena penyakit TB paru dan yang belum. Jadi seperti yang sudah saya sampaikan bahwa kita bisa mengetahui seseorang itu ini terkena penyakit
paru itu yang pertama itu seseorang itu batuk lebih dari 2 minggu. Terus seseorang itu nafsu makan menurun, malas makan itu. Jadi kasih makan dia itu mau beli terus makan sudah ada nafsu makan. Terus yang kedua ada pembengkakan kelenjar getah di bagian sini, bagian leher. Kalau kita perhatikan pada ini seseorang yang terkena ini infeksi TB paru itu ya ada pembengkakan pada kelenjar getah benih. Terus demam lebih dari 2 minggu itu seorang itu panas terus selama 2 minggu. Terus tampak lemah dan kurang aktif. Kita lihat seorang yang terkena infeksi TB paru itu dia akan lemas dan kurang aktif. Dia paling dulu dia terus kita lihat itu tampak letih, lesu. Kalau orang yang belum terkena TB paru itu kita lihat dia orangnya sehat-sehat saja, bisa beraktivitas, makannya banyak, makannya baik, terus tidak batuk, tidak panas. Jadi seperti itu. Ya, kepada teman-teman yang lain jika belum memahami dari materi saya bisa menanyakan. Ya, saya silakan belum ya perkenalkan diri terlebih dahulu. Perkenalkan, nama saya Arifah. Di sini saya ingin bertanya, tadi bilangnya sebelum makan itu harus mencuci tangan di air mengalir. Tapi biasanya saya itu sebelum makan itu tuh cuci tangan di air yang memang sudah tertampung di ember. Itu bagaimana? Baik, terima kasih pada Saudari Alifah yang telah memberikan pertanyaan. Jadi pertanyaannya bagaimana itu ini sebelum makan itu mencuci tangan pada air yang mengalir. Kalau Saudari Alifah kan biasa mencuci tangan di air yang sudah ditampung. Jadi ini mencuci di tangan di air mengalir agar kuman atau bakteri itu tidak lagi berada di tangan kita, jadi dia langsung mengalir. Kalau di air yang tertampung, kalau kita mencuci tangan itu bakteri atau kuman itu berada tetap di itu air, jadi pasti dia akan melekat tidak pasti tangan kita pasti mesti ada bakterinya atau virusnya tersebut. Berarti bagusnya lebih baik mencuci tangan sebelum makan itu di air mengalir. Ya, seperti itu. Terima kasih. Baik, saya juga mau bertanya, apakah benar orang-orang yang terkena TB itu makanannya maksudnya kalau mereka makan pun dipisahkan dari orang-orang yang sehat begitu, dan kenapa itu bisa terjadi? Terima kasih. Sebelumnya dengan siapa? Saya itu. Oh ya. Terima kasih ini Saudara Evi yang telah memberikan pertanyaan. Jadi pertanyaannya bagaimana ini orang yang terkena TB paru itu kalau makan makanan bisa kayak alat piring, sendok itu bisa dengan orang yang sehat itu. Tadi bagaimana ini seorang penyakit TB itu dia punya alat makannya itu dipisah dengan orang yang sehat. Jadi alat makan, kalau pas mereka makan itu karena saya pernah lihat itu kayak dikasih lewat macam kayak di penjara begitu tuh. oh iya, kayak seorang yang punya itu diisolasi tidak boleh kontraksi dengan orang yang sehat. Jadi itu pemahaman ini masyarakat itu masih kurang. Jadi mereka ketahui bahwa kalau ini alat makanannya terus kontraksi itu langsung mereka juga terkena itu penyakit TB. Bagaimana ini seorang penyakit TB itu dia punya alat makannya itu dipisah dengan orang yang sehat. Jadi alat makan, kalau pas mereka makan itu karena saya pernah lihat itu kayak dikasih lewat macam kayak di penjara begitu tuh. oh iya, kayak seorang yang punya itu diisolasi tidak boleh kontraksi dengan orang yang sehat. Jadi itu pemahaman ini masyarakat itu masih kurang. Jadi mereka ketahui bahwa kalau ini alat makanannya terus kontraksi itu langsung
mereka juga terkena itu penyakit TB. Jadi untuk ini kita memisahkan ini alat makan terus tidak kontraksi langsung dengan seorang yang penyakit TB itu memang benar ini agar mengurangi terinfeksi, agar kita juga tidak terinfeksi penyakit TB tersebut. Tapi kurang lebih tidak seperti itu juga, tidak sampai kurung isolasi kan pasien tersebut, karena otomatis pasti pasien itu akan mengurung diri terus, pasti dia malu untuk kuliah, malah mungkin penyakitnya akan bertambah parah. Jadi kita untuk mengatasi pasien seperti itu, kita memang harus menjaga jarak memang, tapi kita harus menggunakan alat pelindung diri seperti memakai masker untuk bertoleransi. Seperti kita kalau mau berbicara dan dia, terus kita kalau makanan alat makanannya memang harus dipisahkan. Kalau untuk berkomunikasi dengan orang yang sudah terinfeksi itu, kita bisa memakai alat pelindung diri seperti memakai masker, dan kita juga harus mengkonsumsi makanan yang bergizi untuk menambah imun tubuh kita agar tubuh kita tetap kuat melawan virus tuberkulosis tersebut. Jadi seperti itu dari saya. Terima kasih. Ya, kepada teman-teman yang lain, apa masih ada pertanyaan? Jika belum memahami terkait materi saya, bisa tanyakan. Ya, saya persilakan. Punya perkenalkan diri terlebih dahulu. Baik, perkenalkan nama saya Modesta Mawar. Di sini saya bertanya, apakah penyakit TB paru itu bisa diobati? Terus kalau tidak bisa diobati, berapa lama durasi pengobatannya itu? Baik, terima kasih kepada dari Denslon yang sudah bertanya, apakah seorang yang terkena penyakit TB itu bisa disembuhkan? Jika bisa disembuhkan, ini waktunya jangka berapa lama ini seorang penyakit TB itu diobati? Jadi penyakit TB paru ini bisa diobati, bisa disembuhkan. Itu mereka diberi obat dari dokter itu obatnya pasti jangka waktunya sangat lama, jadi sampai 1 sampai 2 tahun untuk ini berobat mereka agar ini virus TB paru ini benar-benar hilang di tubuh seseorang yang terinfeksi. Jadi seperti itu pengobatannya. Kalau untuk kita harus mempertahankan makanannya, harus memberikan tetap makanan yang bergizi untuk membantu penyembuhan seorang yang terinfeksi TB paru. Jadi seperti itu saja dari saya. Saya persilakan. Baik, perkenalkan nama saya Dwi. Di sini saya mau bertanya dari pengalaman dan yang sudah saya jelaskan tadi, yang sudah saya bilang tadi kan, saya bilang itu jangan terlalu dekat. Nah, dari pengobatannya juga teman saya itu tuh dia minum obat dari dokter tuh, minum obat harus sampai habis, tidak boleh kayak lewat waktu atau minumnya tuh bolong-bolong atau sampai tidak habiskan, karena katanya juga kalau tidak habis obatnya tidak teratur itu tuh bisa bikin tidak ya bukan sakit parah sih, lebih ke penyakit
Jadi cara kerjanya obat itu harus memang ini harus memiliki waktu. Jadi misalnya dia minum dari jam 7 itu terus jam 7 pagi, terus minumnya kembali di jam 1. Jadi memang dia harus minum memang pas di jam 7 itu, terus obat yang kedua terus di jam 1 itu memang harus. Kalau lewat ini berarti ini seorang itu akan minum obat itu ulang kembali. Jadi soalnya ada juga tuh kayak misalnya dia sudah dikasih obat tapi minumnya tidak teratur, akhirnya pas periksa lagi karena masih sakit ini dokter suruh minum obat ulang lagi. Iya. Itu kalau kita minum kayak misalnya untuk orang yang TBC itu kayak sudah minum obat terus harus dikasih obat, minum obat lagi itu tidak berpengaruh kalau misalnya terlalu minum obat terus begitu. ya pasti kalau minum obat pasti ada efek sampingnya. Pasti suatu pasien itu bisa terus itu bisa dari yang saya bilang kan bisa lari ke ginjal karena terlalu mengkonsumsi banyak obat. Jadi seorang yang terkena TB parah itu memang harus minum obatnya rutin, terus harus dihabiskan agar ini virus atau bakteri ini tuberkulosis yang ada di paru-parunya itu ini sampai habis, sampai menghilang. Kalaupun dia tidak minum teratur pasti bakteri itu tetap berada di paru-parunya. Jadi seperti itu. Jadi pada teman-teman yang belum memahami materi saya bisa ditanyakan kembali. Ya, kepada dari Kelvin saya silakan untuk bertanya. Terapi apa saja yang diberikan kepada pasien dengan TB parah? Baik, terima kasih kepada dari Edwin yang sudah bertanya. Terapi apa saja yang diberikan kepada pasien TB parah? Orang yang kena penyakit TB parah. Terapi. Jadi terapi yang pertama itu seperti yang sudah saya katakan, itu terapi diberikan obat-obat. Jadi itu obat yang dari dokter itu obatnya jangka panjang, minumnya teratur. Terus kalau untuk dari kita itu saling untuk mempertahankan nutrisinya, seperti memberikan makanan yang bergizi, memberikan makanan seperti tinggi protein, tinggi serat, tinggi kalori, seperti telur, sayur bayam, tahu tempe, daging. Itu kita berikan kepada pasien, kepada seorang yang terkena penyakit TB parah. Jadi, mau tanyakan apa lagi? Oh, selain makanan. Selain makanan tuh kayak misalkan kalau sesak nafas tuh itu tuh kayak kita kan malah jangan bantu nafas itu sampai efektif. Tapi yang saya tanyakan di situ untuk ini terapi untuk berikan pada pasien yang TB itu apa? Bukan hanya makanan saja. Karena tidak ada lain. Tapi dengan alam mungkin. Oh, dari terapi yang diberikan pada pasien kalau sudah berat rumah sakit. Iya. Jadi kita melihat dari tanda gejala pasien itu, seperti kalau ada batuk, sudah latih batuk efektif. Kalau misalnya batuknya disertai dengan lendir. Biasanya kalau pasien TB itu pasti ada lendir yang terjadi. Kita melatih batuk efektif. Terus dengan demam itu kita bisa mempersangat pada pasien TB parah itu kalau dia panas demam itu. Bisa juga diberi dengan obat paracetamol untuk penurunan panas. Jadi seperti itu terapi. Jadi para teman-teman sudah memahami semua dengan apa yang sudah saya sampaikan? Sudah. Baik, terima kasih kepada teman-teman.
Jadi untuk mengetahui bahwa teman-teman sudah memahami terkait materi yang sudah saya sampaikan, saya akan mengevaluasi kembali. Saya akan bertanya kepada teman-teman untuk mengetahui bahwa apakah teman-teman sudah memahami terkait materi yang sudah saya berikan, yang saya sudah sampaikan. Ini saya mau bertanya kepada saudari Egmi. Baik. Apa yang saudari ketahui tentang ini, yang saudari pahami? Ya baik, terima kasih. Saudara materi sedikit yang saya simak tadi itu mengenai kebersihan, terlebih khusus dalam hal mencuci tangan itu sangat penting. Terlebih khusus kita cuci tangan itu harus air mengalir, menggunakan sabun agar kuman itu mengalir bukan tertampung dalam tempat. Jadi yang sudah disampaikan itu benar sekali. Jadi saudari sudah memahami sedikit terkait cara pencegahan TB paru. Berikut saya ingin tanyakan kepada saudari Elvin terkait tanda gejala seorang yang terkena terinfeksi penyakit TB paru. Baik, terima kasih. Ya saya tangkap dari Elma tadi di bagian tanda gejala itu tuh pasien dengan liver itu misalnya batuk beserta dengan lendir bercampur darah, terus demam berkeringat. Ya. Sudah itu saja yang saya tangkap dari penyuluhan saudara Elma tadi. Itu saja yang saya tahu. Baik, terima kasih kepada saudara Elvin. Dan jawabannya benar sekali dan telah memahami apa yang sudah saya sampaikan terkait ini tanda gejala penyakit TB paru tersebut. Jadi selanjutnya saya ingin mengevaluasi kembali pada saudara Dei. Ini apakah bisa saudara mengetahui tentang cara penularan TB paru tersebut? Yang saya pahami tadi, cara penularannya itu dari melalui udara, saat kita batuk, terus bicara, bernyanyi, kontak langsung, terus juga tadi penggunaan alat makan, habis itu pisang, nah itu juga bisa termasuk penularan terhadap penyakit tersebut. Itu sih yang saya Ya, jadi baik. Terima kasih kepada saudari B yang telah memahami terkait materi saya terkait cara penularan TB paru. Jadi saya terima kasih kepada teman-teman yang sudah partisipasi pada kegiatan penyuluhan saya pada hari ini. Mari kita beri aplaus untuk kita. Selanjutnya saya akan membagikan refleks untuk teman-teman baca kembali terkait penyakit TB paru. Ya, teman-teman bisa simpan baik-baik baca di rumah, bisa memberi informasi ini kepada teman-teman atau keluarga kerabat terkait materi tersebut. Semoga bermanfaat bagi teman-teman. Selanjutnya saya akhiri kegiatan kita dengan berdoa. Marilah kita berdoa. Berdoa sesuai dengan keyakinan kita masing-masing, dan izinkan saya membaca doa ini secara Katolik. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Dalam Bapa dalam surga, puji dan syukur kami aturkan kepada Dikau atas segala penyertaan-Mu, kegiatan